angka subsidi kita untuk energi ini memang terlalu besar. Cari negara yang subsidinya sampai 502 triliun, karena kita harus menahan harga pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax. Gede sekali. Tapi apakah angka 502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan? Ya kalau bisa ya alhamdulillah baik. Artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau memang APBN tidak kuat gimana? Presiden Joko Widodo lagi-lagi menyinggung masalah subsidi energi yang terus membebani APBN. Pasalnya, harga minyak dunia di era Presiden Jokowi memang sangat fluktuatif. Lantas, sebesar apa sih subsidi energi ini menjadi beban bagi APBN? Dan jika pemerintah memilih menaikkan harga BBM, sebesar apa juga dampaknya kepada inflasi dalam negeri? Tingginya harga minyak mentah yang kini diasumsikan $100 Amerika Serikat per barrel membuat pemerintah merevisi anggaran subsidi dan kompensasi energi 2022 menjadi Rp502,4 triliun. Anggaran subsidi Rp502 triliun ini jadi yang tertinggi terutama sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menganggarkan subsidi energi di tahun 2014 sebesar Rp341 triliun. Tak hanya itu, anggaran bensin Rp502 triliun ini bahkan melebihi kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota negara atau IKN sebesar Rp466 triliun. Juga melebihi porsi anggaran pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 yakni sebesar Rp455,6 triliun. Lebih detail, anggaran subsidi sebesar Rp502,4 triliun ini diperuntukkan bagi subsidi energi sebesar Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun. Jika dielaborasi, alokasi subsidi energi tahun ini terdiri dari LPG 3 kg sebesar Rp134,8 triliun, subsidi listrik sebesar Rp59,6 triliun, dan subsidi BBM sebesar Rp14,6 triliun. Sementara kompensasi yang dimaksud adalah nilai yang harus dibayarkan pemerintah kepada PT Pertamina dan PLN ketika keduanya menjual energi di bawah harga keekonomian. Besarnya biaya kompensasi energi dibanding subsidi energi pada tahun ini juga disebabkan masih adanya kurang bayar dari tahun sebelumnya sebesar Rp108,4 triliun. Lalu, berapa harga keekonomian BBM saat ini? Menko Airlangga Hartarto menyebut harga keekonomian Pertamax adalah Rp15.150 per liter. Namun, pemerintah saat ini masih memberi harga eceran yaitu Rp12.500 per liter. Demikian juga Pertalite, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp13.150 per liter. Namun, ecerannya masih dijual Rp7.650 per liter. Subsidi paling besar sebenarnya untuk LPG. Harga keekonomiannya berada di kisaran Rp15.500 per kilogram. Namun sejak 2008, pemerintah belum pernah menaikkan harga LPG 3 kg yang selalu berada di angka Rp4.250 per kilogram. Padahal, kalau mengikuti harga keekonomian, harga LPG 3 kg seharusnya sudah mencapai Rp46.500. Kenaikan ini tentu saja akan menambah beban harga pangan dan juga inflasi. Pemerintah sampai sekarang tidak ada nih tanda-tanda untuk menaikkan harga LPG 3 kg yang harganya tak kunjung berubah sejak 14 tahun terakhir. Sinyal kenaikan justru tertuju pada bahan bakar minyak. Besarnya selisih harga BBM di dalam negeri membuat pemerintah bertekad menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Hal ini tentu akan berdampak pada inflasi di tanah air. Namun, jika harga BBM tidak naik, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang beban negara akan bertambah Rp198 triliun. Jika kita melihat data BPS, inflasi energi per Mei 2022 berada di kisaran 4,18%. Inflasi energi ini cenderung naik sejak awal 2022 saat fluktuasi harga minyak dunia sedang terjadi.
Apalagi dengan makin menipisnya kuota BBM di dalam negeri, di mana konsumsi Pertalite di Indonesia mencapai 80% dari total bensin. Maka tak bisa dipungkiri, kenaikan harga BBM akan langsung berdampak pada tingginya inflasi di dalam negeri. Kemudian pemerintah juga menaikkan Pertalite, ya, harga Pertalite atau melepas subsidinya atau sebagian subsidinya dilepas, juga kemudian menaikkan harga LPG 3 kg yang sekarang disubsidi, dan juga katanya kemarin sudah ada diputuskan menaikkan tarif listrik yang 900 watt. Nah, ini efeknya akan lebih daripada 1% tambahannya, ya. Jadi bisa 4-5%, bahkan bisa jadi lebih. Jadi siap-siap ya sahabat Kata Data, ongkos WFO-nya naik lagi.